Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, guru paling tidak harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang harus diketahui siswa pada akhir semester? Apa yang harus diketahui siswa pada akhir bagian tertentu dari mata pelajaran? Apa yang harus diketahui atau bisa dilakukan oleh siswa minggu ini atau pada sesi hari ini? Guru bisa diibaratkan sebagai pemandu lintas alam yang hendak melewati hutan. Tanpa peta atau perencanaan, maka para anggota akan tersesat di dalam hutan. Menyusun tujuan pembelajaran pada awal semester penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap materi mendapatkan porsi yang sesuai. Tanpa perencanaan ini, guru bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di materi tertentu, sementara materi lainnya terbengkalai. Proses pembelajaran harus dirancang per minggu atau per pertemuan sehingga menjamin siswa memiliki pemahaman materi secara menyeluruh. Walaupun pada prakteknya seringkali tidak bisa diikuti 100%, namun tujuan pembelajaran tetap harus ada. Tujuan pembelajaran atau instructional objectives atau disebut juga behavioral objectives adalah pernyataan tentang keterampilan atau konsep apa saja yang harus diketahui siswa pada akhir sebagian atau keseluruhan periode pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus disusun sedemikian rupa untuk memperjelas pengukuran tujuan belajar. Ada beberapa catatan mengenai tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Tujuan pembelajaran harus spesifik, disesuaikan dengan materi pelajaran. Jika siswa mempelajari keterampilan yang konkret atau informasi benar salah, maka tujuan pembelajaran harus sangat spesifik. Misal, jika diberi 10 soal penjumlahan bilangan pecahan, siswa mampu menjawab dengan benar 8 dalam waktu 10 menit. Spesifik tidak juga harus bermakna tujuan pembelajaran yang kuantitatif atau melibatkan jumlah kriteria. Pada materi tertentu, bisa jadi lebih tepat menggunakan tujuan yang kualitatif. Misal, ada dua alternatif tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari bab 13, siswa mampu menyebutkan paling tidak 3 pengaruh konferensi meja bundar terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, pada sebuah IC, siswa mampu memaparkan pengaruh konferensi meja bundar terhadap bangsa Indonesia. Tujuan kedua tidak spesifik dengan angka, yaitu tanpa daftar 3 pengaruh, namun memberikan ruang yang lebih fleksibel pada siswa dalam mengekspresikan pemahaman mereka terhadap topik tersebut. Siswa juga didorong untuk memahami tema dan tidak sekedar mengingat daftar 3 pengaruh konferensi meja bundar saja. Tujuan pembelajaran harus jelas sehingga siswa mampu memahaminya. Misal, siswa mampu mengapresiasi prosa baru Indonesia, novel, dan cerpen. Mengapresiasi terdengar sangat indah, namun kurang jelas apa yang dimaksud mengapresiasi, dan bisa salah dipahami oleh siswa. Apresiasi menurut para ahli sastra bisa melalui beberapa tingkat. Tingkat menggemari, menikmati, mereaksi, atau mengevaluasi, dan memproduksi. Dalam perencanaan tugas pembelajaran, guru harus membagi tugas atau tujuan menjadi komponen yang lebih sederhana. Ini dinamakan analisis tugas atau task analysis. Ada 3 langkah yang harus dilalui. Pertama, mengidentifikasi keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa sebelum proses pembelajaran. Misalnya sebelum mempelajari statistik deskriptif, siswa harus sudah bisa melakukan operasi dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kedua, mengidentifikasi komponen-komponen dari keterampilan. Komponen apa yang harus diajarkan dahulu agar siswa bisa menguasai tujuan pembelajaran yang lebih besar. Misal, guru harus mengajarkan jenis-jenis data dan dasar program statistik sebelum mengajarkan statistik deskriptif. Ketiga, perencanaan bagaimana komponen-komponen keterampilan bisa dirangkai menjadi keterampilan final. Guru harus bisa mengkaitkan antara komponen-komponen keterampilan menjadi proses pembelajaran, sehingga siswa bisa mengintegrasikan komponen-komponen tersebut menjadi satu keterampilan baru.
Misal, siswa bisa saja menguasai jenis-jenis data, mengenal program statistik, dan mengerti dasar statistik deskriptif, namun belum tentu bisa langsung memahami integrasi proses keterampilan tersebut untuk mendapatkan statistik deskriptif dari sebuah data penelitian. Dari langkah-langkah sebelumnya, cukup jelas bahwa penguasaan komponen-komponen materi pembelajaran tidak cukup menjamin proses pembelajaran berhasil. Harus ada integrasi antar bagian-bagian tersebut. Sehingga sangat penting untuk memulai perencanaan dari tujuan pembelajaran secara umum, kemudian tujuan untuk topik atau tema yang lebih kecil, baru kemudian ke tujuan pembelajaran yang spesifik, specific behavioral objectives pada setiap pertemuan. Ini yang dinamakan backward planning.